Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang transformasi geometri, yaitu tentang translasi, refleksi, rotasi, serta dilatasi. Sekarang kita belajar tentang komposisi transformasi geometri. Komposisi transformasi geometri merupakan transformasi yang dilakukan lebih dari satu kali atau bisa disebut sebagai gabungan transformasi. Maksudnya ini gabungan dari translasi, dilatasi, refleksi, serta rotasi ya. Jadi dia tidak hanya satu transformasi saja tetapi digabung. Oke, misalkan suatu titik A dilakukan transformasi pertama, yaitu dilatasi, menghasilkan bayangan A. Kemudian dilanjutkan lagi hasilnya dengan transformasi kedua, yaitu pencerminan, menghasilkan bayangan A double aksen. Kemudian dilanjutkan lagi dengan dilatasi, menghasilkan bayangan A triple aksen. Begitu seterusnya. Oke, rumus komposisi transformasi geometri. Ini dia. Kita bacanya dari kanan ya. Berarti A ditransformasikan T1, kemudian dilanjutkan dengan T2, dilanjutkan lagi dengan T3, sampai dengan TKN. T di sini disebut transformasi. Ini bisa T1 bisa dilatasi, atau translasi, atau rotasi. Ini bebas ya, misalnya itu tergantung soal. Nah, A ditransformasikan T1, ditransformasikan T2, ditransformasikan T3, sampai dengan TN, maka bayangannya A. Oke, untuk lebih memahaminya kita ke contoh soal. Suatu titik A, 2, 3 dirotasikan 90 derajat dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Maka bayangan titik A adalah. Berarti di sini kita cari dia T1, T2. Ini kan 2 kali berarti nih. Ini T1-nya dan ini T2. Oke, kita tuliskan dulu T1 itu rotasi. T1 itu ingat rumus rotasi, berarti cos alfa min sin alfa, cos alfa. Nah, di sini kita masukkan nilai alfanya berapa? Dia kan 90 derajat. Nah, kita masukkan 90 derajat, cos 90 min sin 90. Nah, nilai dari ini cos 90 itu 0, min 90 min 1, sin 91, cos 90, 0. Jadi ini T1 kita. Kemudian kita cari T2, pencerminan terhadap sumbu X atau refleksi. Nah, ini untuk mendapatkan nilai yang ini kan matriks 1001 ini, ingat lagi rumus refleksi pada sumbu X. Lihat lagi materi refleksinya. Oke, di sini kita sudah mengetahui T1 dan T2 kita. Kemudian kita masuk ke rumus transformasi. Ini dia rumusnya. Rumusnya cuma satu ya. Berarti A ditransformasikan T1, ditransformasikan T2. Nah, di sini kan T2. Ini T2-nya dulu di sini, baru T1. Kita tuliskan T2. Ini T2 kita tadi ini 1, 0, 0, min 1. T1-nya 0, min 1, 1, 0. Kemudian titik A, 2, 3. Ini titik A-nya 2, 3. Oke, ini kita kalikan ya. T2 dan T1-nya kita kalikan. Maka hasilnya 0, min 1, 1, 0. Nah, ini cara pengaliannya sama seperti matriks biasa. Kemudian kita kali dengan titik
titik A. Nah, ini juga kita kalikan, matriks ini kita kalikan dengan titik A, maka hasilnya min 3, 2. Itu 0 kali 2 ditambah min 1 kali 3 hasilnya min 3. 1 dikali 2 ditambah 0 kali 3 hasilnya 2. Jadi bayangan A min 3,2. Mudah kan? Sekarang kita lanjutkan ke contoh kedua. Misalnya di sini kita punya titik B 2,5 ditranslasikan sebesar 47, kemudian ditransformasikan dengan matriks 1, 3, 2, 4. Maka bayangan B adalah, kita cari dia T1 dan T2-nya dulu. T1 translasi 47. Yang T2 transformasi matriks 1, 3, 2, 4. Oke, karena di sini kita sudah mengetahui T1 dan T2, ini kita masukkan ke rumus transformasi. Ini dia B aksen. Oke, kita cari bayangan dari si B. Ini B ditransformasikan T1, ditransformasikan T2. Ini bisa dibaca dengan transformasi atau bundaran juga boleh. Atau komposisi juga boleh. Oke, T2 kita itu 1, 3, 2, 4. T1, 4, 7. Kemudian titik B-nya 2, 5. Oke, ini 1, 3, 2, 4. 4, 7, 2, 5. Karena di sini translasi, ini kan merupakan translasi ya. Ini 4, 7, 2, 5. Ingat lagi rumus pada translasi itu kan dijumlah. Jadi kita kerjakan dulu yang ini. Kita jumlahkan yang ini dulu. 4 ditambah 2, 6, 7 ditambah 5, 12. Oke, 6, 12. Ini tetap. Jadi matriks ini kita kalikan dengan 6, 12. Hasilnya 6 ditambah 3, 6, 12 ditambah 4, 8. Ini caranya seperti biasa, pastinya masih ingat lah ya cara mencari perkalian antar matriks. Kemudian 6 ditambah 3, 6, 42, 12 ditambah 4, 8, 60. Jadi bayangan B 42,60. Oke, sangat mudah kan? Yang perlu kalian perhatikan di sini yaitu apabila dia soalnya ditranslasikan. Kalau yang lainnya kan itu tinggal dikali, tetapi kalau translasi itu kita jumlahkan. Nah, kita kerjakan itu yang pertama. Oke, perhatikan ke soalnya. Oke, selanjutnya kita ke contoh ketiga. Di sini kita mempunyai titik C 4 negatif 2 direfleksikan terhadap Y sama dengan min 2, kemudian dilanjutkan dengan translasi T 2,6. Tentukan bayangan C. Oke, kita cari T1 dan T2. Di sini T1-nya yaitu refleksi terhadap Y sama dengan min 2. Ini ingat lagi bagian dari materi refleksi. Kalau dia terhadap garis Y, maka itu kan 2K dibuatnya. Ini rumus dari refleksi. Jadi kalian lihat lagi materi tentang refleksi ya. Terhadap garis Y, ingat lagi rumusnya. Oke, 1, 0, 0, min 1, X, Y ditambah 0, 2K. K-nya ini yaitu si nilai dari garis Y itu. Itu kan min 2. Jadi nanti ini 2 dikali min 2. Hasilnya min 4. Jadi ini dia T1 kita. Untuk T2-nya yang ini. Translasi 2,6.
Nih ya. Kita masuk ke rumus transformasi. Berarti C ditransformasikan terhadap T1, kemudian ditransformasikan terhadap T2. T2 kita di sini kan 26. Nah, ingat T1-nya itu refleksi. Kita masukkan yang refleksi nih. 1, 0, 0, min 1. Di sini kan ada XY. Langsung saja kita masukkan titik C ini ke sini. 4 min 2. Ditambah 0, 0 min 4. Oke. Kita kalikan terlebih dahulu. Ini kan perkalian nih. Kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Ingat konsep Kabataku. Oke. Setelah kita kalikan hasilnya itu 42. 1 dikali 4 ditambah 0 kali min 2 hasilnya 4. 0 dikali 4 ditambah min 1 kali min 2 hasilnya positif 2. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Ini kan 26 ditambah 42 ditambah 0 min 4. Hasilnya 6, 4. 6 ditambah 2, 8, ditambah min 4 hasilnya 4. Jadi bayangan C 6,4. Oke, cukup mudah ya sampai di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh keempat. Ini sedikit berbeda karena di sini kita contohnya persamaan garis. Misalnya suatu garis, kita anggap ini garisnya garis G. 2x ditambah 3y sama dengan 2 dicerminkan terhadap garis y sama dengan x dan dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Oke, searah jarum jam berarti dia ke sini ya. Berarti negatif. Tentukan bayangan garis tersebut. Oke, ingat ya, perhatikan di soal kalau dia searah jarum jam berarti dia itu negatif nanti tuh. Kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam berarti positif. Kalau dia 90. Oke, kita tentukan T1-nya yaitu refleksi terhadap Y sama dengan X. Yang ini, pencerminan. Oke, kalau dia terhadap Y sama dengan X, maka T1-nya 0, 1, 1, 0. T2-nya rotasi 90 derajat searah jarum jam. Ini dia, kan rumus dari rotasi itu cos alfa min sin alfa, cos alfa. Karena alfa kita di sini 90 itu negatif. Nah, masukkan di sini dia min 90 derajat, min sin min 90 derajat, sin min 90 derajat, cos min 90 derajat. Jadi cos 90 itu 0, min sin min 90 itu min 1, harusnya min 1 karena di sini kan min dikali min berarti positif. Ini min 1, 0. Oke, ini rumus transformasi kita. Ini kan sama nih, sama rumus yang tadi, cuma di sini karena dia persamaan garis, ini kita buat x aksen y aksen. Ini bayangan dari x y. Bacanya dari kanan. X, Y ditransformasikan terhadap T2. Oke, T2. Oke, ini terbalik ya. Oke, maaf. Yang ini harusnya di penulisannya ini T2 bundaran T1 X, Y. Ini T1, ini T2. Oke, ini T1-nya, ini T2-nya. T2-nya 0, 1, min 1, 0. T1-nya 0, 1, 1, 0, X, Y. Oke, ini kita kalikan. Maka hasilnya 1, 0, 0, min 1. Kita kali dengan X, Y. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan X min Y.
yang artinya X sama dengan X aksen, Y sama dengan Y aksen. Kemudian kita masukkan dia ke persamaan garis kita. Misalnya ini garis G tadi sama dengan 2X ditambah 3Y sama dengan 2. Berarti X-nya kita ganti dengan X yang ini, Y-nya kita ganti dengan Y yang ini. Berarti G aksen sama dengan 2X aksen ditambah 3 dikali min Y aksen. Oh iya, ini kan min Y ya. Min Y, kalau dia pindah berarti jadi positif. Kemudian yang Y aksen ini jadi negatif. Ini juga ketinggalan negatifnya. Oke, perbaiki di sini. 2X aksen ditambah 3 dikali min Y aksen sama dengan 2. G aksen sama dengan 2X aksen. Ini kan 3 dikali min Y berarti min. Di sini jadi kurang 3Y aksen sama dengan 2. Jadi bayangan garis dari 2X ditambah 3Y sama dengan 2 adalah 2X aksen dikurang 3Y sama dengan 2. Oke, untuk transformasi geometri cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.